Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salamat salami. Walaka walaki. Ya, pemirsa, setelah tadi kita melihat lokasi tempat belajar mengajar pesantrennya Pak Ustadz ya, dari TK kalau level pendidikan sampai tingkat SMA, dan kali ini kita berada di Ma'had Ali Darul Ulum. Ma'had Ali Darul Ulum, yaitu setingkat perguruan tinggi ya Pak Ustadz ya. Tinggi. Ini lokasi tempat beradanya di mana nih Pak Ustadz? Nah, ini kita lokasinya berada di Pusat Pengembangan Islam Bogor. Kebetulan Darul Ulum bekerja sama dengan PPIB untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan juga pendidikan Al-Quran. Lebih tepatnya di Jalan Pajajaran, samping nomor 10, masjid. ya, samping Masjid Raya Bogor. Masjid Raya Bogor. Jadi selain digunakan mahasantri atau mahasiswa kuliah, juga kita mengadakan program tahsin Quran. Program baik tahsin Quran di masa Ramadan maupun di luar masa Ramadan untuk berbagai kalangan. Nah, yang sekarang nih lagi rame di sini. Di kanan kiri. Di kanan kiri ini ibu-ibu pimpinan-pimpinan majelis taklim. Kita latih untuk menjadi guru-guru tahsin Al-Quran. Ini memang program yang Bapak cetuskan? Ya, ini program kerjasama dengan PPIB Kota Bogor dan juga Dewan Masjid Indonesia. Jadi kita guru-guru tahsin kita selain mengajar mahasiswa atau mahasantri juga mengajar kalangan masyarakat. Oh, jadi dosen-dosennya yang memberikan. Betul. Oh, kayak kuliah juga mereka berarti. Betul. Memang seperti kuliah. Kita bergantian dan juga ini programnya karena memang berada di Pusat Pengembangan Islam Bogor, jadi aktivitas rutinnya baik pada saat Ramadan maupun di luar Ramadan sangat padat gitu. Yang bisa bergabung di sini memang dipilih atau mereka mendaftarkan diri atau seperti apa, Pak Ustaz? Ya, tetap kita Seleksi. agar penguatan administrasi, tetap ada pendaftaran dan seleksi. Oh gitu. Agar orang-orang yang mengikuti programnya memang merasa termotivasi, juga merasa bahwa bertanggung jawab lah kalau daftar. Artinya mereka juga tersertifikasi. Ya, nanti mereka akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat. Sertifikat untuk program ini tahsin Al-Quran. Sehingga nanti alumni Ma'had Ali Darul Ulum mereka punya skill mengajar Al-Quran melalui sertifikat tahsin ini, guru tahsin. Silakan kita masuk ke sekretariat kita di dalam. Nah, ngomong-ngomong soal kira-kira target yang ingin dicapai dari yayasan itu seperti apa, Pak? Kalau dari tingkat yang paling bawah jenjang pendidikan sampai ini kan udah. Nah, untuk di kelas perguruan tinggi sendiri apa sebenarnya yang target? Ya, targetnya pada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, Ma'had Ali ini sebagai lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, sebagai lembaga penyiaran keislaman. Artinya nanti karya-karya itu kita siarkan, kita syiarkan berkaitan dengan penguatan lembaga ini. Kemudian yang ketiga adalah sebagai lembaga untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, maka dari itu seperti saat ini misalnya para dosen mengajar ibu-ibu pengajian untuk belajar tahsin Al-Quran. Kemudian juga kita ada unit pengumpul zakat untuk pemberdayaan masyarakatnya. Kemudian juga yang sedang kita kembangkan saat ini adalah tambahan soft skillnya itu kewirausahaan. Skill dan soft skill ini agar nanti mereka setelah memiliki ilmu keagamaan, mereka juga memiliki life skill yang kuat untuk kebutuhan sehari-hari mereka bisa mereka penuhi melalui kemampuan kewirausahaan yang mereka dapatkan. Dan ini
kita sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ini gitu ya. Banyak sekali peluang-peluang kewirausahaan yang kita tawarkan kepada para mahasantri kita, sehingga mereka itu bahkan saat ini misalnya yang kuliah itu mereka sudah bisa produktif. Jadi santri-santri kita yang di pesantren ketika mau jajan, mau cari buka puasa, sudah tidak ada pasokan dari luar lagi. Itu memang produksi pesantren sendiri, misalnya jajanan-jajanannya gitu kan, atau menu takjilnya itu diproduksi oleh para santri yang mahasantri yang memang sudah mulai bisa berkarya dan berkreasi. Dipasarkan di internal. Gitu ya. Dan itu cukup luar biasa perputarannya. Kenapa? Karena dari 2.350 santri yang tersebar di beberapa kampus itu, mereka memang mulai menghasilkan karya-karya itu. Walaupun karya-karya itu terkadang kita ekspos. Misalnya kita ekspos dalam bentuk bazar, misalnya sesekali kita mengundang pesantren-pesantren lain ataupun lembaga-lembaga pendidikan lain datang ke kita, mereka beradu kreativitas, di samping itu kita adakan bazar, dan bazarnya ini adalah karya-karya anak-anak kita. Bahwa penguatan visi utamanya adalah bagaimana lulusan-lulusan kita memang berakhlakul karimah, tepatnya seperti akhlaknya Rasulullah yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq artinya memang mereka dapat dipercaya kejujurannya, kemudian di tengah-tengah masyarakat, kemudian amanah dalam arti berusaha menjaga dan meyakini bahwa kewajiban-kewajibannya itu terus dijalankan. Fatonah artinya memang mau terus belajar untuk menjalankan kewajibannya. Jadi kan setiap kewajiban seseorang itu semakin lama semakin berkembang. Nah, mau tidak mau seseorang harus mau belajar untuk meningkatkan kewajiban dan menjalankan kewajiban itu. Dan tabligh ya tadi, semua santri Darul Ulum di semua tingkatan itu kita harus mensyiarkan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran yang mereka dapatkan di pesantren. Oke, ada dua sisi yang menarik nih Pak Ustadz. Jadi tidak hanya konsen di intern aja, tapi ternyata bekerja sama dengan kemasyarakatannya di majelis-majelis taklim, kemudian juga dengan para mahasiswa yang kuliah di tempat lain. Nah, untuk para mahasiswa yang kuliah di tempat lain ada kerjasama formal dengan ada kerjasama formal dengan kampusnya. Saya yang sudah melakukan MOU dengan Universitas Juanda Bogor, dengan Universitas Pakuan di Bogor, kemudian dengan Sekolah Tinggi Sirajul Falah, dan juga beberapa kampus yang lain yang sedang kita coba bangun kerjasama formal untuk tadi penguatan bagaimana penguatan terhadap karakter para mahasiswa yang nanti kita jadikan sebagai mahasantri itu. Oke, menyusul Universitas Gunadarma ya nanti. Ya, mudah-mudahan nanti bekerja sama. Kita akan bekerja sama juga dengan Universitas Gunadarma. Kenapa? Karena Universitas Gunadarma kami kenal universitas yang berbasis teknologi, sehingga yang anak-anak Bogor yang kuliahnya dari Bogor yang online misalnya, itu bisa juga menggunakan fasilitas kita bersama. Satu lagi sebelum terakhir, tadi udah terakhir. Nih, Pak Ustadz yang mau masuk perguruan tinggi di sini, atau harus mereka memang berbasis dari sekolah lanjutan ilmu agama, atau bisa dari sekolah umum, Pak Ustadz? Bisa dari sekolah umum. Sekolah umum ya? Bisa dari sekolah umum. Kenapa? Karena kita memang membangun kurikulumnya itu ada tingkatan fleksibilitasnya, dalam arti nanti yang memang dari sekolah umum bukan pesantren ada penyesuaian-penyesuaian terlebih dahulu, tetapi mereka tidak harus nambah waktu. Walaupun ada penyesuaian, tapi tidak harus menambah waktu, misalnya tambah 1 tahun biar setara, itu tidak. Tapi kita akselerasikan, sehingga dengan akselerasi ini
para mahasiswa atau santri yang ikut di kita itu bisa menyesuaikan satu sama lain. Baik Pak Ustadz dan Ya. pemirsa, luar biasa sekali ya. Ternyata kalau ngobrol sama Pak Ustadz ini nggak ada habis-habisnya. Ya. Dosen, kebayang kan kalau ngobrol, merangkap dosen juga kan Pak Ustadz ya. Nah kalau ngobrol itu nggak ada habis-habisnya. Tapi kita kan dikejar waktu Pak Ustadz. Baik, Sebentar lagi terima kasih ngabuburit ini. Ya. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Sama-sama. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Aduh, udah mulai terkuras ya tenaga, apalagi nanjak seperti ini. Waktu sudah sebentar lagi berbuka, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Baru beberapa hari puasa, mudah-mudahan selesai sampai 30 hari. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti perjalanan saya. Mudah-mudahan menambah ilmu ketika Anda berada di rumah, ngabuburit di rumah. Anda mendapat wawasan dan sebagainya, yang mau kuliah, mau ini, mau belajar, dekat-dekat di Jalan Pajajaran, di kanan kirinya sudah ada pendidikan Darul Ulum. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.